Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anakku semua? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas sifat termodinamik gas nyata. Setelah sebelumnya itu adalah kita bahas tentang gas ideal, maka sekarang yang kita bahas adalah tentang gas nyata. Langsung saja ya. Jadi gas nyata itu berbeda dengan gas ideal. Ya, penyimpangannya itu bisa diprediksi dengan menggunakan faktor Z atau compressibility factor. Perhitungan gas nyata ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode grafis, ya, metode grafis. Kemudian yang kedua adalah metode persamaan. Metode persamaan ini ada van der Waals, ada Bending-Bridgman, ada Benedict-Groupin, Kommerlin-Wanz, dan Berthelot. Untuk yang video kali ini ya akan kita bahas yang metode pertama, yaitu dengan metode grafis. Faktor ketelitian itu sangat penting di metode ini, ya, dalam pembacaan grafik itu sangat penting. Nah, semoga saja video ini bisa berguna dan bisa membantu kalian ketika nanti praktek, ya, praktek perhitungan gas nyata dengan menggunakan metode grafis ini, sehingga nanti tidak memenuhi kendala yang berarti. Apa itu compressibility factor? Dalam gas nyata itu kita kenal dengan nama faktor Z atau compressibility factor. Oh ya, sebelumnya materi ini sudah di-share di Google Classroom, jadi kalian bisa download di situ, bisa pelajari di situ. Kemudian yang grafik maupun tabelnya, ya, 4.1, 4.2, ya, dan juga tabel-tabelnya itu bisa kalian cetak, di print untuk mempermudahkan kalian nanti pada saat mengerjakan praktek. Kita lanjutkan. Compressibility factor itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan volume yang sebenarnya, ya, pada sejumlah gas pada temperatur dan kondisi yang tertentu dibandingkan dengan ketika dalam kondisi ideal pada kondisi dan tekanan temperatur dan tekanan yang sama, maka itu disebut sebagai compressibility factor. Oleh karena itu, kalau gas ideal maka compressibility factor atau faktor Z-nya itu sama dengan 1. Sedangkan untuk gas nyata, faktor Z-nya tidak sama dengan 1 karena berbeda ketika dihitung dengan gas ideal. Jadi bisa kurang dari 1 atau lebih besar dari 1. Kalau kurang dari 1, dia artinya lebih kompresibel dari gas ideal. Sedangkan kalau lebih besar daripada 1, itu maka dia kurang kompresibel. Rumusnya, karena kalau gas ideal kan rumusnya adalah PV sama dengan nRT karena Z-nya sama dengan 1. Jadi tadi itu. Sementara kalau gas nyata, rumusnya menjadi PV sama dengan Z nRT. Z kali N kali R kali T. Z-nya itu compressibility factor, N-nya itu jumlah mol, R-nya itu adalah konstanta gas umum, sedangkan T-nya adalah temperatur absolut. Jadi bisa dihitung Z-nya sama dengan P kali V per N kali R kali T. Metode grafis yang kita pakai di sini itu kita gunakan yang menurut Pitzer. Berdasarkan metode Pitzer ini, jadi grafiknya ada dua. Ada grafik untuk mencari Z0 dan grafik untuk mencari Z1. Sementara Z-nya adalah Z0 ditambah centric factor dikalikan Z1. Di gas nyata ini kita kenal dengan ada kondisi kritis. Kondisi kritis itu adalah titik transisi di mana antara fase gas dan fase cairnya itu tidak jelas. Nah, pada titik ini compressibility factor mempunyai harga tertentu. Nah, di sini adalah tabel 4.1 ini critical konstanta untuk berbagai macam gas dari metana, etana, propana, isobutana, normal butana, dan seterusnya. Itu masing-masing ada, ya, ada berat molekulnya ini ada, ya, ada berat molekulnya itu metana 16,043, etana 30,070 dan seterusnya. Kemudian ada tekanan kritis yaitu PC dalam PSIA. Untuk metana itu ada 666,4, jadi 666,4. Sementara etana 706,5 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kolom berikutnya ada temperatur kritis, ada critical temperatur. Di situ dalam derajat Fahrenheit. Ya, bisa dilihat sendiri itu temperatur kritisnya. Kemudian yang kolom terakhir itu ada eccentric factor. Ya, di sini 0,0104
etana 0,0979 dan seterusnya. Ini yang kita pakai nanti di tahapan perhitungan gas nyata. Kemudian setelah kita mengetahui kondisi kritisnya, temperatur kritis maupun tekanan kritis, maka kita juga harus mengetahui kondisi reduksi, yaitu PR dan TR. Tekanan reduksi itu adalah PR, temperatur reduksi adalah TR, reduce pressure maupun reduce temperatur. PR itu rumusnya adalah P per TC, sementara TR adalah T per TC. Kita bisa lihat di sini T-nya adalah huruf besar, maka itu adalah temperatur absolut. Nah, ini grafiknya. Di sini ada grafik compressibility factor yang Z0, ya, grafik Pitzer. Ini ada grafiknya ya. Yang ini grafiknya adalah grafik semi-log, ya. Yang sumbu X-nya dalam bentuk log, kemudian yang sumbu Y-nya normal. Nah, di sini sumbu X-nya itu adalah, ya, sumbu X-nya yang bawah ini. Sumbu X-nya ini adalah reduce pressure atau tekanan reduksi. Sementara sumbu Y-nya yang berdiri itu, sumbu Y-nya adalah Z0-nya, compressibility factor yang Z0. TR-nya di mana atau reduce temperaturnya di mana atau temperatur reduksi, itu grafik yang di tengahnya itu ya. Ini grafik ya, grafik ini ya. Itu adalah reduce temperatur. Di situ ada masing-masing harganya dari 1.00, 1.05, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3 dan seterusnya sampai dengan 4. Ya, jadi kita memilih grafiknya TR-nya itu yang mana? Ini yang Z0. Nah, yang kedua, ini adalah grafik 4.2, yaitu compressibility factor Z1 untuk yang Pitzer ini. Jadi ada dua grafik. Untuk grafik yang kedua, grafik 4.2 adalah untuk mencari Z1. Yang sebelumnya tadi untuk mencari Z0, kalau yang ini untuk mencari Z1. Nah, di sini sama ya. Sumbu X-nya itu adalah PR, tekanan reduksi. Sumbu Y-nya adalah Z1-nya. Sementara TR-nya itu ada ini ya. Grafiknya ini. Yang berwarna kuning itu poin TR-nya dari 0.85, 0.9, 0.95, 1 dan seterusnya sampai dengan 4.00 gitu ya. Itu grafiknya banyak, kita pilih yang mana. Nah, nanti kalau misalkan kita ketemu TR-nya tidak ada di sini, misalkan TR-nya ketemu 1.25, bukan 1.2 atau bukan 1.3, tapi ketemu 1.25. Ya, kita kira-kira di antara 1.2 dan 1.3 itu kita bikin grafik lagi mengikuti tren yang ada. Nah, di situ tantangannya di sini ya. Ketelitian di sini sangat-sangat penting. Nanti akan kita langsung kasih contoh soalnya biar untuk memudahkan perhitungan. Nah, langsung kita ke contoh soalnya ya. Ada sebuah soal. Hitung volume setiap ton mol gas alam. Jadi volumenya itu nanti kubik feet per ton mol ya, karena ini dalam PSI dan Fahrenheit, berarti volumenya biasanya dalam kubik feet dalam standar Amerika ini ya. Hitung volume setiap ton mol gas alam pada tekanan 1189 PSIA dan temperatur 56 derajat Fahrenheit yang komposisinya dinyatakan dalam persen mol sebagai berikut. Ada metana, ada etana, ada propana, normal butana, isobutana, nitrogen sampai dengan ada hidrogen sulfida atau H2S. Jadi ini ada contoh gas nyata ya, campuran dari. Jadi gas nyata itu kan isinya, maaf ya, gas-gas itu kan isinya adalah campuran, enggak 100%. Persentase jumlah persentasenya enggak 100%. Kalau di sini ada contohnya adalah metananya sebanyak 70%. Jadi gas tersebut 70% adalah metana. Etananya ada 10%, propananya ada 11%, normal butana 3%, isobutana 4%, nitrogen dan hidrogen sulfidanya di situ kandungannya cuma 1%. Nah, maksudnya persentase di sini itu gimana? Maksudnya ini adalah jumlah dari gas tersebut dalam sebuah campuran gas nyata secara keseluruhan. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya di sini ya. Yang pertama, langkah pertama, buat tabel. Ini juga langkah-langkah ini saya rangkum di materi yang sudah saya di-share di
classroom ya, kalian bisa baca itu materinya, tahap-tahapan perhitungan gas nyata itu ada ya, poin-poinnya ada. Nah, kita akan praktekkan di sini. Yang pertama ada buat tabel. Tabelnya adalah seperti mana? Seperti ini. Ada komponen, fraksi molnya, critical pressure-nya berapa, critical temperaturnya berapa, aksentik faktornya berapa. Nah, di sini yang 4 kolom ini, yang 4 kolom ini ada fraksi mol, tekanan kritis, temperatur kritis, aksentik faktor. Di situ ada semua di tabel yang tadi itu. Tabel yang sebelumnya itu ada semua, ini tinggal dimasukkan sesuai dengan komponennya. Komponennya itu tadi kan di soal udah ada metana, etana, propana, isobutana, normal butana, nitrogen, dan H2S. Fraksi molnya tinggal dimasukkan. Kemudian PC, TC, dan aksentik faktor itu ada di tabel, tinggal dimasukkan sesuai komponennya. Pertama yang fraksi mol. Ya, metana ada 0,7 ya, 70% maka ditulis 0,7. Etananya ada 10% maka ditulis 0,1. Propananya ada 11% yaitu 0,11. Isobutana 3% itu 0,03. Isobutana 4% ya, 0,04. Normal butana yang 3% 0,03 dan seterusnya sampai dengan H2S 1% berarti 0,01. Nah, kemudian kolom berikutnya kita isi dengan PC, critical pressure, temperatur kritis. Di sini ya kita ambil dari tabel tadi, yang metana 666,4, etana 706,5 dan seterusnya. Kita ambil di tabel yang sebelumnya. Kemudian berikutnya temperatur kritisnya berapa? Nah, ini juga dilihat di tabel dan aksentik faktornya. Ini semua ada di tabel. Tabelnya di mana? Yang ini. Tabelnya adalah yang ini. Ada metana, PC-nya 666,4. PC-nya minus 116,67. Aksentik faktornya 0,0104. Nah, ini tabel di sini tuh dipilih ya, tabelnya itu dipilih sesuai dengan komponen yang ada di soal. Tadi kan komponennya di soal ada metana, etana, propana, isobutana, normal butana, kemudian ada nitrogen, terus ada H2S. Nah, nitrogennya di situ berapa, H2S-nya berapa bisa dilihat. Nah, di sini ya bisa kita lihat di tabelnya tadi ya, dari PC, TC sampai dengan aksentik faktor itu ada di situ, tinggal dipilih. Kolom berikutnya ada fraksi fraksi mol dikalikan critical pressure. Jadi fraksi critical pressure ya, fraksi mol dikalikan TC. Kolom fraksi mol yang X-nya itu dikalikan kolom sebelahnya, X kalikan TC. Ya, bisa langsung kita hitung. Yang pertama ada 0,7 kalikan 666,4. Nah, saya ketemu 466,48 dan seterusnya sampai bawah ya, sampai dengan H2S. Itu kolom fraksi mol dikalikan kolom critical pressure PC. Kemudian sudah selesai di total 660,455. Ini adalah harga PC-nya, harga critical pressure dari soal, dari gas, campuran gas yang ada di soal ini. Jadi PC-nya adalah 660,455. Kolom berikutnya adalah fraksi critical temperatur, ya, fraksi TC. Nah, di sini yang pertama yang metana ya, 0,7 dikalikan minus 116,67 ketemu minus 81,669. 0,1 dikalikan 89,92 ketemu 8,992 dan seterusnya. Kemudian selesai di total ketemu minus 30,064. Nah, inilah harga temperatur kritisnya dari campuran gas ini yang ada di soal ini. TC-nya ketemu minus 30,064 derajat Fahrenheit. Jangan lupa ada satuannya ya. Nah, kolom terakhir adalah aksentik faktor, sama seperti yang sebelumnya. Jadi fraksi mol dikalikan aksentik faktor, maka ketemu yang kolom terakhir ini. Kemudian setelah selesai di total. Jadi aksentik faktornya dari campuran gas ini adalah nilainya 0,048525. Ketemu, PC-nya ketemu, TC-nya ketemu, aksentik faktornya juga ketemu. Nah, langkah berikutnya setelah bikin tabel ini, langkah berikutnya kita hitung kondisi reduksinya. Rumusnya adalah TR atau temperatur reduksi itu adalah T per TC.
T-nya tadi di soal 56 derajat Fahrenheit ya, di soal 56 derajat Fahrenheit. Ini 56 derajat Fahrenheit ditambah 460. Ingat itu dalam derajat Fahrenheit, maka harus ditambah 460. TC-nya minus 30,064 juga ditambah 460. Ketemunya 1,2002. Kita bisa bulatkan 1,2. TR-nya adalah 1,2. Berikutnya PR-nya. PR-nya juga sama rumusnya P per PC. Di 1189 di soal tadi. Soalnya tekanannya 1189 per 660, hasil yang di tabel tadi. Ketemunya adalah 1,8003. Kita buatkan menjadi 1,8. Nah, ini hasilnya TR dan PR kita plotkan ke grafik dengan menggunakan grafik kompatibility faktor tadi. Ya, tadi tabel grafik 4.1 maupun grafik 4.2. Dengan pada grafik 4.1 harga Z0-nya ketemu 0,59. Pada grafik 4.2 harga Z1-nya ketemu 0,19. Kita coba ya. Jadi TR-nya adalah 1,2, PR-nya adalah 1,8. Nah, di sini grafik 4.1 ya, kita hitung Z0 menggunakan grafik ini ya. Tadi TR-nya 1,2, PR-nya 1,8. Yang X-nya, yang sumbu X ya, yang bawah ini sumbu X, PR-nya 1,8. Ya, bisa dilihat itu 1,8 ya. Kita tarik garis ini yang warna merah ini ke atas sampai dengan ketemu grafik yang TR 1,2. Nah, 1,2 itu bisa dilihat 1,2 di situ. Nah, jadi dari PR yang 1,8 ini kita tarik sampai dengan ketemu garis yang 1,2 dari PR-nya. Nah, setelah ketemu di situ 1,2-nya, kita tarik ke kiri. Ya, tarik ke kiri, maka ketemu Z0-nya berapa? Ya, itu skalanya masing satu kotak itu adalah isinya 2 ya berarti ya, dan kan ada 5 kotak itu 0,5, 2, 0,54, 0,56, 0,54 sampai dengan 0,6 gitu ya. Jadi di situ di antara 0,58 dan 0,6, maka pas tengah-tengahnya itu ya, itu ketemu 0,59. Jadi Z0-nya ketemu 0,59. Kemudian di grafik 4.2 kita menggunakan cara yang sama seperti ini untuk mencari Z1. PR-nya di mana? 1,8. Ya, PR 1,8 di sini. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, ya, tarik ke atas sampai dengan ketemu TR-nya 1,2. TR 1,2 di mana? Itu bisa dilihat sendiri, itu 1,2 di mana? Nah, itu 1,2 di situ kita ikuti grafiknya. Yang 1,2 ketemu di yang PR 1,8. Tarik garis lurus vertikal ke atas ya, tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Kemudian ketemu di TR 1,2. Kemudian kita tarik kiri horizontal hingga sampai ke Z-nya. Ya, di situ kita ketemunya Z1-nya adalah 0,19. Nah, ini beda tadinya sama yang Z0 ya. Kalau tadi Z0 kan di sumbu Y-nya itu satu kolom nilainya 2, kalau di sini satu kolom nilainya 1 ya, ada 5 kotak, naiknya pas 5, jadi satu kolom nilainya 1. Oleh karena ada kolom keempat itu ya, maka 0,15, 16, 17, 18 sampai dengan 19 ya, itu ketemu Z1-nya adalah 0,19. Caranya begitu, ketemu Z0 dan Z1. Sudah mengerti ya? Nanti kalian bisa praktekkan sendiri. Nah, tadi grafik 4.1 ketemu Z0-nya 0,59. Pada grafik 4.2 ketemu Z1-nya adalah 0,19. Dari Z0 dan Z1-nya ini, maka kita bisa cari Z-nya, yaitu Z0 ditambah asentrik faktor dikalikan Z1. 0,59 ditambah asentrik faktor tadi di tabel yang sebelumnya tadi ya, 0,04855 dikalikan Z1-nya 0,19, maka ketemu 0,599. Ketemu ini Z-nya, faktor compressibility faktornya ketemu 0,599. Nah, kemudian dikembalikan ke persamaan P kali V sama dengan Z kali R kali R kali T. Masukkan di situ. Ya, masukkan rumusnya Z-nya 0,599 di situ. Kemudian maka P-nya bisa diketahui, pressure-nya di soal tadi 1189, N-nya adalah 1. Ya, N-nya di 1 karena totalnya kan cuma ada 1 N-nya.
jadi 100% sama dengan 1. Kemudian R-nya, konstan gas umumnya, kita cari berdasarkan satuan dari yang tadi, tekanannya dalam apa, volumenya dalam apa, temperaturnya dalam, kan tadi tekanannya dalam PSIA, tekanan dalam PSIA, volumenya dalam apa, cubic feet per pound mol tadi, kemudian temperaturnya dalam Fahrenheit. Nah, maka kita pilih yang R-nya adalah 10.726, bisa 10.731 sama ya, 10.726 atau 10.73 sama aja. Nah, ketemu harganya adalah volumenya 2.788. Nah, ini cara hitungannya. Nah, penjelasan video ini ya, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, untuk bisa membantu dalam kalian melaksanakan praktek nanti perhitungannya bagaimana. Jadi kita prakteknya ada 2, perhitungan gas nyata menggunakan metode grafis ini, kemudian nanti ada perhitungan SG. Nanti video berikutnya tentang bagaimana cara kita melakukan perhitungan SG. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.